Baik, selamat pagi sekali lagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Christine Tujon dan tentang inisiatif bagaimana pemulihan populasi hiu belimbing di Raja Ampat. Lanjut. Secara sekilas mungkin presentasi ini terkait bagaimana kaitannya STAR Project dengan inisiatif besar Provinsi Konservasi yang ada di Papua Barat. Kemudian apa itu STAR Project sendiri, kemudian bagaimana koalisi yang tergabung di dalam STAR Project, dan ya bagaimana progres ataupun perkembangan selama ini sejak STAR Project itu dilaksanakan, dan apa saja yang bisa kita ambil dari implementasi STAR Project di Papua Barat. Lanjut. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada inisiatif di Papua Barat sejak tahun 2015. Papua Barat mendeklarasikan diri, kami mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia. Dan kemudian tahun 2018 lewat deklarasi Manokwari, kami juga sekaligus sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan, dan komitmen kami terlihat jelas di dalam rencana tata ruang. Juga ada peraturan daerah khusus Perdasus nomor 10 tahun 2019, itu secara jelas dicantumkan komitmen kami untuk menjaga melestarikan 70% tutupan wilayah hutan dan 50% untuk laut dan koral pesisir pulau-pulau kecil. Lanjut. Ya, terkait dengan tadi sudah dijelaskan tentang peraturan khusus, kemudian kenapa sehingga kami harus berkomitmen ya untuk melindungi, melestarikan natural capital atau modal alam kami di sana, karena ya berdasarkan pengalaman bahwa ekstraksi sumber daya alam yang sangat berlebihan itu juga tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara kalau kita bisa menjaga, melestarikan dengan cara-cara yang bijaksana, justru banyak peluang. Apalagi saat ini kita tahu bahwa berbagai isu tentang kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan lain-lain, sehingga ini kontribusi kami bagaimana menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan daripada kehidupan umat manusia, dan juga yang terkait bagaimana dengan melestarikan keberlanjutan daripada apa yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang ada. Apa sekecil apapun yang kami lakukan di sana akan mempengaruhi kualitas hidup dan kehidupan bagi orang lain di tempat lain, karena ya kita masih hidup di planet yang sama ya, kecuali kalau ada yang rencana mungkin migrasi ke Mars ya. Lanjut. Ya, kenapa leopard shark atau zebra shark atau hiu belimbing ini? Tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Dr. Christine Tujon bahwa populasi daripada hiu belimbing ini dalam beberapa tahun terakhir lewat monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman LSM yang bekerja di sana, itu sudah mendapatkan hasil bahwa sudah sangat tidak ditemukan lagi secara ini, dan memang populasinya sangat berkurang drastis, sehingga memang harus dilakukan bagaimana untuk segera melakukan pemulihan populasi. Dan kita juga melihat bahwa ada peluang keuntungan yang kami miliki di Papua Barat, karena pada saat yang sama di Kabupaten Raja Ampat juga menyatakan diri sebagai kabupaten yang
mengedepankan unsur-unsur kelestarian alam dan mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata laut. Dan pada saat yang sama juga banyak terbentuk KKLD, Kawasan Konservasi Laut Daerah, dan ini juga merupakan bagian yang kenapa membuat sehingga proyek pemulihan hiu belimbing ini kemudian sangat progresif. Lanjut. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemulihan populasi daripada hiu belimbing ini merupakan bagian terpenting dari inisiatif besar Provinsi Konservasi, dan ini jadi flagshipnya kami di Papua Barat. Kalau ditanya mana sih yang menjadi bagian dari konservasi atau pelestarian itu sendiri, nah pada tingkatan ekosistem kami punya inisiatif Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua yang hampir 3 juta hektar, merupakan daerah yang kami usulkan untuk tetap dipertahankan. Untuk pada level spesies atau jenis, ya kita ada beberapa, termasuk burung cendrawasih, kemudian ada longback echidna atau echidna moncong panjang, ada beberapa spesies terestrial yang lain, dan hiu belimbing ini merupakan flagship kami untuk marine animal. Jadi ya waktu ini menjadi contoh nyata begitu bahwa upaya pelestarian jenis bisa kami lakukan begitu. Ya, dan juga tentunya kalau spesies ini berhasil kami pulihkan, ini mempunyai keuntungan bagi konservasi, tapi juga terkait dengan upaya-upaya peningkatan ekonomi, baik ekonomi biru maupun juga ekonomi hijau yang terkait dengan terestrial. Gitu. Lanjut. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Chris bahwa tujuan utama dari Star Project ini tentu ya kita untuk mengembalikan populasi yang sehat dan juga secara genetik beragam, dan ya tentunya untuk tujuan jangka panjang begitu. Bagaimana keseimbangan ini bisa terjadi di alam, di laut, terutama di wilayah seascape. Kita di Papua Barat itu ada landscape, tapi juga ada inisiatif birdhead seascape, jadi bentang laut kepala burung, termasuk Raja Ampat, kawasan Kaimana dan Fakfak, tetapi juga Teluk Cendrawasih. Ada Taman Nasional Laut terbesar di Indonesia, hampir 2 juta hektar di wilayah Teluk Cendrawasih di bagian selatan Papua Barat. Lanjut. Ini bisa dilihat bagaimana Papua Barat di kepala burung ya saat ini sudah terbagi menjadi 2, ada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi Raja Ampat saat ini sudah masuk ke dalam provinsi baru Papua Barat Daya. Tetapi bisa dilihat di sini bagaimana lokasi bentang laut kepala burung yang tadi disampaikan bahwa ini Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih di sini, wilayah Fakfak Kaimana di selatan, dan juga daerah Raja Ampat. Ini merupakan satu kesatuan yang juga banyak terbentuk kawasan konservasi laut daerah yang merupakan inisiatif dari masyarakat adat dan pemerintah daerah. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk ini. Dan 2 lokasi yang menjadi fokus dari Star Project ada di Kri di Raja Ampat dan juga di Misol, dan daerah pelepasan yang sudah dilakukan adalah di Laguna Wayak di bagian utara dari Raja Ampat. Lanjut. Ini adalah pendiri dan juga organisasi yang ya menghimpun koalisi. Di sini disebut sebagai Coalition of Willing. Jadi sebenarnya masing-masing kami ada 91, sekarang 96 ya, 96 partners dari 20 negara yang terlibat di dalam Star Project ini, dan masing-masing kami membawa apa yang kami punya begitu. Dan tentunya di sini memang peran pemerintah
sangat-sangat besar, baik dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Dan kami sejak awal sebagai pendiri pemerintah daerah sangat mengambil peran untuk bisa bagaimana memimpin program ini supaya bisa berjalan seperti apa yang menjadi tujuan bersama begitu. Ini bisa dilihat ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada LSM konservasi, ada lembaga perguruan tinggi atau akademik, dan juga tidak kurang peranannya adalah akuarium yang ada di seluruh dunia yang terlibat di dalam proyek ini. Lanjut. Ya tentu saja ini merupakan kita harapkan bahwa akan ada recovery atau pengembalian populasi yang akan segera bisa dilaksanakan dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, bagi kita semua. Lanjut. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ini merupakan aset alam. Ini akan menjadi ikon baru bagi wisata di Raja Ampat. Jadi tidak hanya Parimanta ya, Pasidi, tapi juga ini akan menjadi bagian karena memang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini merupakan spesies karismatik yang memang akan sangat menarik bila ini dengan usaha-usaha blue economy yang berjalan di tingkat tapak dan keterlibatan masyarakat adat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Dan juga potensi peluang ekonomi yang bisa dikembangkan. Ini ada data tahun 2017 khusus untuk wisata hiu, itu ya ada data sekitar 20 juta US dollar bisa dihasilkan, sehingga ini potensi peluang bagi kita baik di daerah maupun secara nasional. Ya lanjut. Ya tentu saja memang Raja Ampat saat ini menjadi tujuan wisata secara nasional, dan kita juga melihat bahwa dengan keberhasilan proyek ini akan juga membantu mengangkat Raja Ampat, tapi juga secara nasional Indonesia akan terlihat posisinya secara global bagaimana terdepan untuk bisa inisiatif-inisiatif yang sangat-sangat baik dan penting ini. Lanjut. Inisiatif yang dilakukan untuk proyek ini juga menjadi acuan, reference. Jadi keberhasilan kita di sini juga akan membawa nama baik dari bangsa dan negara, tapi juga kita akan menjadi rujukan, akan banyak yang dihasilkan. SOP, prosedur standar yang bisa kemudian direplikasi, seperti tadi Dr. Chris sudah menyampaikan bahwa di Thailand juga mau meniru apa yang dilakukan oleh kita begitu. Jadi ini poin penting gitu. Lanjut. Juga pada saat yang sama proyek ini berhasil melatih perawat ya, baik dari masyarakat lokal, para pemuda yang ada di sana maupun juga lulusan perguruan tinggi lokal, tapi juga membuka kesempatan bagi teman-teman, adik-adik, para mahasiswa ataupun juga yang baru lulus untuk bisa terlibat secara aktif. Dan ini tentu saja sangat penting dari sisi bagaimana menciptakan kader-kader muda kita untuk masa depan daripada pelestarian spesies ini. Lanjut. Lanjut. Tentu saja dengan proyek ini juga ada terjadi peningkatan masyarakat ya, publik tentang ini sangat penting gitu, karena hewan karismatik dan juga punya potensi untuk dikembangkan. Lanjut. Ya tentu saja Papua Barat akan terdepan juga sebagai provinsi, tapi juga secara nasional bahwa kami juga mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan dan juga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Ya, dan yang terpenting juga ingin digarisbawahi bahwa dalam proyek ini bagaimana kemitraan, kerjasama, kolaborasi itu sesuatu yang sangat penting.
Jadi semua pihak berbagi bagaimana mereka bekerja dan juga berbagi tugas tanggung jawab sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saja pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat keputusan, regulasi dan juga rekomendasi-rekomendasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga berbagai pihak sehingga ini dapat bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, tidak mudah ya untuk melaksanakan ataupun mengkoordinir institusi yang begitu banyak, tetapi juga prosedur untuk mendatangkan telur dari akuarium dari luar negeri yang perjalanannya sendiri panjang sampai di Jakarta dan harus naik pesawat lagi ke Sorong dan dari Sorong naik kapal ke lokasi hatchery ya. Jadi prosedurnya panjang, tidak mudah dan ya ini luar biasa dukungan dari teman-teman, Bapak Ibu dari KKP, dari BRIN, dari semua pihak ini luar biasa. Lanjut, ya ini saya pikir proses bagaimana pengiriman, perbesaran di sana, kemudian sampai pelepasan itu merupakan proses dan masing-masing ini butuh prosedur, butuh metodologi yang harus diikuti begitu. Lanjut. Ini juga fasilitas yang ada di KRI, tapi juga yang ada di MISO dan bagaimana teman-teman perawat di sana mereka melakukan tugas-tugas mereka. Lanjut. Dan ini sebenarnya progres yang sudah kita dapatkan, bisa dilihat bahwa sejauh ini ada 36 telur yang dikirim, kemudian ada 5 yang sudah dilepas, kemudian ada yang gagal, ada 3, kemudian di dalam proses hatchery ada 1 yang kemudian lepas ya, dia kemudian ada juga itu yang sekarang dalam proses persiapan sekitar 26 ya, yang tunggu untuk nanti sekitar bulan September akan dilepas. Jadi kalau kita kembali lagi ke apa yang ditampilkan oleh Dr. Chris tadi, sebenarnya hasil yang didapatkan ini adalah hasil yang terbaik ya, yang best guys tadi, yang bahwa prosesnya ini cukup bagus ya, sehingga menunjukkan bahwa proyek ini punya tingkat keberhasilan yang tinggi. Lanjut. Nah ini masing-masing ya. Saya sendiri juga belum bisa untuk mengenal para bayi-bayi dengan nama-namanya ini, tapi ya saya juga senang dan ikut bangga karena ada satu bayi hiu yang jantan pertama menetas itu diberikan nama saya, Charlie. Dan ya sekarang ya masih dalam informasi terakhir ya. Hiu Charlie itu sekarang masih ada di Lagun di Wayang. Jadi ya mudah-mudahan akan terus berkembang, akan membantu dalam pemulihan populasi di sana. Dan ini sedang menanti untuk dilepaskan. Dan juga mungkin karena sudah banyak diberikan nama sehingga tim kesulitan. Jadi ada ini bagaimana supaya ada yang memberikan masukan untuk nama-nama untuk hiu-hiu yang lain lagi begitu. Ya, lanjut. Nah, ini juga pada saat pelepasan pertama bagaimana mendapatkan sorotan. Ini Mbak Nesa di sana. Ini di cover langsung oleh National Geography, ada TV, ada majalah dan juga pemberitaan yang cukup untuk mengangkat publikasi daripada ini. Ini Bapak Ibu yang namanya Charlie di bawah ya, 3 yang pertama menetas dan iya. Baik, lanjut. Ya, media coverage tentu saja tadi juga sudah disampaikan. Lanjut. Ini mungkin yang terpenting yang bisa kita share di sini bahwa dalam proyek ini menerapkan standar yang tinggi dan metodologi ilmiah yang cukup ketat untuk bagaimana bisa menghasilkan metode untuk proyek restocking ini. Kemudian juga bahwa koalisi itu juga terdiri dari teman-teman semua orang yang punya dedikasi
loyalitas, motivasi kuat untuk bagaimana proyek ini bisa berhasil. Juga yang terpenting adalah bagaimana kemitraan dan kolaborasi di semua pihak, terutama didukung oleh pemerintah. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa pemerintah itu harus terdepan mengambil lead ya, sebagai pemimpin dalam semua kegiatan proyek. Ya tentu saja kalau teman-teman dari NGO yang mengambil alih, ya artinya ya sama saja negara ini tidak ada begitu, bahwa pemerintah harus ada dan hadir begitu. Demikian saya pikir mungkin ya tentu saja juga ini membuka kesempatan dan inisiatif-inisiatif dan peluang-peluang lain. Jadi begitu kita melaksanakan sesuatu yang baik, tentunya akan memberikan kesempatan, peluang bagi pengembangan untuk hal-hal baru dan juga yang besar. Lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Now we are